Salam dan bahagia. Saya Firman Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Cianjur. Berikut ini adalah demonstrasi konstekstual modul 2.3 praktek kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur akan melaksanakan praktek kucing. Saya Firman Nurdiansyah sebagai coach dan samping saya Pak Angga sebagai coach dan sebelah kanan saya Pak Rohmat sebagai pengamat. Terima kasih. Oke Pak Firman, apakah agenda hari ini sudah siap? Ya, siap. Saya akan melaksanakan praktek coaching bersama Pak Angga sebagai coaching. Oh ya, tentang rubrik penilaian kucing yang akan dilakukan itu sudah siap? Siap. Rubrik penilaian yang sudah saya siapkan ya, yang sesuai dengan alur tirta. Jadi ada tujuannya, identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya, dan juga nanti ada tanggung jawab. Ya, rencana apa yang akan dikembangkan? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan ini keterampilan berkomunikasi. Ya. Kemungkinan yang akan diobservasi selanjutnya. Yang lebih spesifiknya sih, ya. Saya ingin lebih mengembangkan ke pertanyaan yang berbobot. Terus sejauh mana indikator ketercapaiannya yang ingin dikembangkan? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan bisa menggali potensi dari kucingnya, dan juga kucingnya bisa menemukan sendiri solusi akan permasalahannya. Itu, Pak. Oke, selamat bekerja Pak Firman. Siap, terima kasih. Oke, siap. Ya. Apa kabar Pak Angga? Alhamdulillah Pak, hari ini cuaca meskipun rada hujan, kabarnya masih alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Oh, dalam keadaan sehat semuanya. Nah, jadi apa nih tujuan Pak Angga sekarang kita adakan pertemuan hari ini? Oh iya, kemarin mungkin saya menghubungi Pak Firman untuk berkonsultasi. Kebetulan saya menjadi wali kelas di kelas 11 PS3 di SMA. Banyak guru yang istilahnya tuh curhat gitu, kondisi kelas Pak Angga itu katanya kurang aktif gitu. Ya. Nah, hari ini mungkin saya ingin konsultasi bagaimana cara mengaktifkan siswa di kelas. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini apa nih Pak Angga? Ya, mungkin saya secara pribadi ingin nanti setelah kita di akhir percakapan punya solusi bagaimana caranya siswa bisa aktif gitu. Bisa ketika misalnya ada pembelajaran di kelas, kalau istilah bahasa Sunda mah dicicingan gitu ya. Jadi nggak kayak jangkrik krik, tapi bisa berpartisipasi secara aktif. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama cari solusinya. Nah, apa saja nih permasalahan yang dihadapi di kelas itu, misalkan seperti apa gitu kondisinya? Ya, mungkin karena tahun kemarin itu kita belajarnya di era pandemi gitu ya. Salah satu permasalahannya karena mereka itu agak sedikit kurang berkomunikasi sama rekan. Jadi terkadang keaktifan di kelasnya itu agak kurang karena mungkin secara jalinan pertemanannya agak sedikit kurang gitu Pak. Karena jarang bertemu. Nah, itu mungkin salah satunya itu yang jadi masalah kenapa keaktifan. Yang kedua juga mungkin mereka belum pada berani untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka lah ya. Jadi ketika misalnya ada guru yang bertanya, mereka masih diem-dieman aja gitu ya. Jadi mungkin karena terkadang karena jarang ketemu pas pandemi, pas masuk di kelas gitu. Jadi mungkin takut dicengin sama teman-temannya gitu ya ketika bisa mengungkapkan pertanyaan di depan umum seperti itu. Ya. Nah, apakah Pak Angga sudah memiliki gagasan ke depan seperti apa gitu untuk mencoba mengatasi masalah yang terjadi di kelas itu, masalah keaktifan anak-anak gitu? Ya Pak, saya itu sebenarnya sudah memikirkan beberapa cara, mungkin bisa jadi solusi.
untuk mengaktifkan keaktifan siswa-siswa saya di kelas. Yang pertama mungkin karena meskipun tidak ada jam wali kelas, tapi saya mengajar di sana. Saya biasanya nanti mungkin kedepannya akan mengisi selain mata pelajaran saya gitu ya, ingin memotivasi anak-anak. Jadi di jam pelajaran saya sok coba gitu ya, ketika misalnya ada pelajaran yang lain aktif di kelas, karena kalau kita punya pikiran yang lebih tidak diungkapkan itu tuh percuma gitu, orang lain tidak akan ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sama lah, untuk kan tadi ada sedikit permasalahannya tentang keakraban gitu ya Pak. Jadi saya ingin mencoba bagaimana cara mengakrabkan siswa dengan cara mungkin ngaliwat bareng lah di salah satu rumah siswa gitu ya, atau sekali-kali mungkin di rumah gurunya gitu ya, di rumah saya ya, biar bisa komunikasi jalinan pertemanannya lebih bagus, lebih akrab ya. Nah itu salah satu. Kira-kira nih komitmen ke depan tadi dari gagasan-gagasan yang Pak Angga sudah sampaikan seperti apa? Saya sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman, guru yang lain gitu ya, tentang ingin tahu lah karakter dulu lah sebelumnya gitu ya, sebelum ketika misalnya nanti saya berhadapan dengan mereka di jam mereka, terus ada bimbingan wali kelas meskipun tidak dijadwalkan, bisa memberikan solusi sesuai dengan karakteristik siswanya lah. Yang pertama itu. Yang kedua, rencananya mungkin di sekitar bulan ini, entah di minggu ketiga atau keempat, kita sudah menjadwalkan sebenarnya Pak gitu ya, di awal juga untuk acara keakraban kelas gitu ya, lewat dengan istilahnya patungan uang kas dulu lah, seperti itu. Berjadwal ya depannya dari gagasannya tadi. Nah dari tadi kita ngobrol sudah Pak Angga simpulkan ya, sudah menemukan gagasan untuk solusi-solusi yang tadi. Kemudian apa yang bisa Pak Angga simpulkan selain dari percakapan kita? Ya mungkin dari percakapan yang kita tadi bicarakan gitu ya, saya sekarang lebih yakin dan lebih percaya bahwa saya bisa melakukan perubahan di kelas saya dengan yang minimal 2 cara tadi gitu Pak. Yang satu mungkin memberikan motivasi setiap saya masuk ke di jam pelajaran, memberikan bahwa istilahnya tuh salah satu kemampuan yang ada di abad 21 itu tentang komunikasi itu penting. Makanya ketika misalnya keaktifan itu salah satu cara yang penting, bisa mengungkapkan ide yang ada di pikiran. Yang kedua, saya juga mungkin sudah lebih mematangkan kapan saya dan siswa-siswa di kelas saya untuk bisa mengagendakan mungkin 3 atau 4 minggu yang akan datang bisa acara keakraban kelas seperti itu sekali ya. Ada lagi Pak Angga yang mau disampaikan? Ya mungkin Pak, kalau misalnya nanti saya ada ide yang lain, saya bisa ketemu lagi dengan Bapak untuk bisa diobrolkan lagi, didiskusikan lagi, meminta pencerahannya lah. Ya, saya siap. Mudah-mudahan kita memberikan kesehatan ya. Saya tunggu juga nanti hasil kedepannya seperti apa nih. Siap, dari Pak. Tadi gagasan Pak Angga ya. Mungkin kalau misalnya 2 minggu ke depan Bapak tidak ada acara, kita bisa bertemu lagi lah untuk bisa merefleksikan terus hasilnya seperti apa ya depan. Mudah-mudahan lancar seperti apa yang kita harapkan Bang Angga ya. Terima kasih. Sama-sama Pak, hatur nuhun juga atas waktunya. Baik Pak Firman, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan perihal tentang praktek coaching tadi. Siap. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan? Ya, alhamdulillah tadi praktek coachingnya berjalan baik, komunikasinya lancar dan juga sudah sesuai alur kita, sudah tergali tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya ke depan seperti apa, dan juga tanggung jawabnya ke depan seperti apa. Kemudian coachingnya sendiri Pak Angga sudah menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Terus area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi.
pada saat melaksanakan coaching tadi, alhamdulillah ya coachingnya bisa menemukan solusi sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja sudah saya tanyakan, sehingga potensi yang ingin dikembangkan yaitu keterampilan berkomunikasi bisa tercapai juga, Pak. Nah, setelah itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Nah, rencana ke depan saya ingin lebih mengembangkan kompetensi keterampilan membangun hubungan yang baik. Nah, ini tuh. Oke, keterangannya lengkap sekali ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Rahman. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia.